Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram. Bagian ke-18. Setelah sampai di tepi sungai, matanya celingungan mencari daun. Ia mendapat daun iti. Cepat-cepat ia menyeduh air dan dibawa hati-hati kepada Panglima itu. "Ini air sungai," katanya. Panglima itu tak mempedulikan, air itu disambarnya dan terus diminum. Baru saja mulutnya menempel air, darah dari dadanya terkucur membasahi tangan. Lukanya benar-benar parah. Sedikit saja bergerak, darah terus menyemprotkan. Ia rubuh di tanah, wajahnya pucat lesi, tetapi nampak gagah. Sang Aji terperanjat, tak tahu dia apa yang harus dilakukan. Ia hanya berjongkok mendekati. Tiba-tiba suara pikiran menusuk benak. Cepat ia menanggalkan bajunya dan dibuatnya membebat luka Panglima itu. Panglima itu ternyata seorang Hindu Belanda, namanya Willem Ervebel. Ternyata dia salah seorang keturunan Peter Ervebel yang berontak melawan kekuasaan VOC pada tahun 1721 dengan kawannya Kartadria. Beberapa saat kemudian, William menyegakkan mata. "Adik kecil, kau punya senjata bidik?" katanya perlahan. "Punya." "Bagus, ambilkan aku air lagi." Sang Aji lari kembali ke kali. Ia memetik setangkai daun itik lagi dan menyeduh air dengan cepat. Setelah sampai, ia menolong meminumkan air. "Terima kasih, adik yang baik," bisik William. "Kau mengorbankan bajumu untuk lukaku." William kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan segenggam mata uang. Diulurkan mata uang itu kepada Sang Aji. "Adik yang baik, terimalah uang ini untukmu." Sang Aji menggelengkan kepala. "Aku dilarang menerima apapun juga sebagai balas jasa." "Siapa yang melarangmu?" "Ibu." William tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Tetapi justru dia tertawa, darahnya menyemprot lagi. Berbareng dengan itu, didengarnya derap kuda makin dekat. "Adik," ia terkejut, "mana senjata bidikmu?" Sang Aji merogoh sakunya dan mengeluarkan ketapelnya. Diangsurkan ketapel itu ke William. William yang tadinya mengharapkan memperoleh senapan menjadi lesu melihat ketapel, tetapi ia tertawa. "Adik yang baik, aku mau bertempur, bukan mencari burung." Sang Aji bingung, tak dapat ia menebak maksud orang itu. William lantas saja tertawa berkakakan. "Terima kasih adik, kau sudah berusaha memenuhi permintaanku. Tetapi maksudku senjata bidik ialah senapan, bukan ketapel." "Senapan? Aku tak punya," ujar Sang Aji. William sadar akan kekeliruannya sendiri. Pikirnya, mana bisa seorang anak-anak mempunyai senapan? Dia bukan anak kompeni. Mendapat pertimbangan itu, dia tertawa lagi. Aku yang salah. Sekarang minggir, aku akan bertempur melawan mereka dengan pedang ini." "Kau luka parah, tak bisa melawan mereka seorang diri. Kenapa tak sembunyi saja?" William heran oleh usul itu. "Di mana aku bisa bersembunyi?" Sekarang Sang Aji yang terkejut. Ia menyapukan pandangannya. Tidak dilihatnya seonggok gerumbulan. Tiba-tiba dia teringat akan terowongan air di dalam sungai. Gap-gap ia berkata, "Di dalam tebing sungai, kulihat ada sebuah terowongan. Mungkin gua, mungkin pula." William lantas saja bangkit.
ia harus mengambil keputusan cepat. Bertempur dalam keadaan luka tanpa senjata pula adalah tidak mungkin. Lawan begitu banyak jumlahnya, satu-satunya yang harus dilakukannya ialah bersembunyi. Baik, kuserahkan nyawaku padamu, adik yang baik. Tunjukkan tempatnya. Dengan tertatih-tatih, William menghampiri sungai. Sang Aji membimbingnya dan segera menunjukkan terowongan tanah. Tanpa menimbang-nimbang lebih jauh, William lantas saja menyeburkan diri ke dalam sungai dan berenang masuki terowongan. Ternyata terowongan itu sebuah gua air. Di sana orang bisa bersembunyi semaunya dan selama mungkin tanpa gangguan, asalkan membawa makan. Aku tak akan menunjukkan pada siapapun, teriak sang Aji. Tak kala itu pasukan pengejar sudah hampir tiba di kaki gundukan. Sang Aji cepat-cepat kembali ke atas gundukan dan bertirap di atas tanah. Ia pandai berlaku tenang, seperti seseorang yang lagi mengintip suatu pertempuran tadi. Tak lama kemudian pasukan pengejar tiba di atas gundukan. Mayor de Groot yang memimpin pengejaran melihat sang Aji. Ia menarik kendali sambil bertanya kasar, "Hei bocah, kau lihat orang lari dengan kuda?" Serdadu-serdadu lainnya lantas datang mengepung. Sang Aji nampak gemetaran karena takut. "Ya, aku lihat. Di mana?" Mereka berbareng menegas. "Ke sana." Dia menuding ke utara. "Dia kena tembakan." Serdadu-serdadu itu sangsi. Mayor de Groot lantas memerintahkan serdadu-serdadu, "Bawa kemari bocah itu." Sang Aji digiring menghampiri Mayor de Groot. Ia telah mengambil suatu keputusan. Biar aku dihajar, aku tak akan menunjukkan tempatnya bersembunyi. Sang Aji menatap ke Mayor de Groot dengan berani. Teringatlah dia kalau peristiwa itulah yang memimpin pasukan pengawal Gubernur Jenderal di kaki gundukan. Dia pulalah yang berhasil merebut panji-panji VOC, tetapi tiangnya lantas kena tembak Panglima yang lagi bersembunyi. "Apa bilangnya bocah ini?" Ia bertanya kepada serdadu-serdadu dengan kasar. Dilihatnya sekitarnya. Di sebelah utara ia melihat seekor kuda tanpa penunggang lagi mengerumuti rumput. Lantas dia menuding sambil berkata keras, "Bukankah itu kudanya? Cari dia, pasti ada di sekitar tempat ini." Begitu ia memberi perintah 10 orang serdadu, lalu menghampiri kuda. Mereka menyebar dan menubras-nubras semak-semak. Di jenguknya sungai, mereka melihat percikan darah di bawah arus sungai. Kuda itu kemudian dituntun oleh 2 orang serdadu dan dibawa menghadap Mayor de Groot. Dengus Mayor de Groot, "Bukankah ini kudanya Kapten William?" "Benar," mereka menjawab gemuruh. Mayor de Groot lantas merampas cambuk salah seorang serdadunya, lalu dicambukkan ke kepala sang Aji. "Dia bersembunyi di mana? Bilang!" Ia menggertak bengis, "Jangan kau berdusta. Nyawamu ada di tanganku. Kau tahu syaitan cilik?" William R. Bevel yang bersembunyi di dalam gua air mengikuti peristiwa di atas tebing dan mendengarkan setiap pembicaraan. Ia menggenggam hulu pedang sambil menggeretak gigi, tak kala mendengar cambukan meletus menampar kepala sang Aji. Ia kenal tabiat Mayor de Groot yang gila pada pujian. Bocah itu pasti akan dianiaya semuanya sampai mengaku, "Biarlah aku keluar saja mengadu nyawa," pikirnya. Sang Aji kesakitan kena cambuk, tetapi ia tak mau merintih. Ia tahan rasa sakitnya, lantas berteriak, "Mana aku tahu dia bersembunyi di mana?" "Setan cilik, kau dapat sogokan berapa?" bentak Mayor de Groot. Pada saat itu, masalah sogokan sudah menjadi umum. Orang menggunakan istilah itu untuk memuaskan rasa sangsinya. "Aku tak tahu, aku tak tahu." Dikemukakan pula 2 jejak kaki yang berlainan. Satunya bertelanjang kaki, lainnya bersepatu. Apa kau bilang sekarang?" bentak Mayor de Groot. "Mau ngaku tidak?" Sang Aji
Tahu tak dapat dia mengelakkan tuduhan itu, tetapi ia nekat. Jeritnya lagi, "Apa yang harus kukatakan? Aku tak tahu, aku tak tahu." Mayor de Groot mengayunkan cambuknya lagi. Mendadak didengarnya derap barisan dari arah belakang. Itulah barisan Gubernur Jenderal Beefy. Mayor de Groot mengurungkan niatnya. Cambuk dilemparkan ke tanah dan bergegas ia memutar kudanya menyambut kedatangan Gubernur Jenderal. Ia melompat dari kudanya dan melihat Gubernur Jenderal Fisk menderita karena lukanya. Darahnya terus merembes keluar meskipun kakinya telah dibebat kencang-kencang. Ia nampak gusar dan memerintahkan Mayor de Groot mencari William Elphaba sampai ketemu. Ingin ia menawan kapten itu dan mau menghukum dengan tangannya sendiri untuk memuaskan hatinya, membebaskan diri dari tuduhan. Hanya dia salah ucap. "Bocah," kata Kapten Dosrak lembut, "bicaralah yang benar, ku beri hadiah ini." Kapten Dosrak mengangsurkan selebihan belati, tetapi Sang Aji tetap mengulangi teriakannya, "Aku tak mau bicara." Mayor de Groot kehilangan kesabaran. Ia merampas cambuk serdadu yang berada di dekatnya, kemudian menghajar Sang Aji bolak-balik sehingga jatuh bergelimpangan. Karuan Sang Aji menderita kesakitan, darahnya mengucur dan seluruh badannya bergarit-garit babak belur. "Ceburi sungai, adu airnya, gerayangi tebing-tebingnya, pasti dia ada di situ." Perintahnya lagi. Sang Aji dengan William Elphaba baru kali ini bertemu. Meskipun demikian, ia bersedia membela dan melindungi. Ada dua sebab. Pertama, karena ia kagum kepada kegagahan William Elphaba. Kedua, jelas karena pengucapan naluriah. Ia memiliki jiwa luhur, sesuatu hal yang tak dapat diajarkan oleh manusia. Demikianlah, tak kala mendengar Mayor de Groot memberi perintah ngaduk sungai, ia jadi nekat. Kenekatan ini timbul dengan mendadak. Hal ini disebabkan letupan rasa amarah karena dianiaya sampai kesakitan. "Jangan adu, jangan adu!" teriaknya berulang kali. Mayor de Groot lantas saja dapat menebak teka-teki itu. Ia tertawa berkakakan sambil menghajar lebih keras sebagai hukuman orang berdusta. Mendadak di luar dugaannya, Sang Aji terus menubruk kakinya dan menggigit keras-keras. Karuan, dia berkauk-kauk kesakitan. Cambuknya diayunkan dan disambarkan sejadi-jadinya sambil berusaha merenggutkan diri. Tetapi Sang Aji sudah nekat. Ia memeluk kaki Mayor de Groot erat-erat dan menggigit lebih keras lagi sampai giginya bergetaran. Mayor de Groot kelabakan, ia berputar-putar, mulutnya berkauk-kauk. Menyaksikan kejadian itu, Kapten Dosrak tertawa terpingkal-pingkal. Juga Gubernur Jenderal Fisk. Melihat Gubernur Jenderal tertawa, serdadu-dersadu yang bersikap segan kepada Mayor de Groot lantas saja tertawa meledak. Mereka tak segan-segan lagi. Karena rasa sakit tak terperikan lagi, Mayor de Groot melemparkan cambuk. Kini mengalihkan pandangnya yang digenggam di tangan kiri ke tangan kanannya, kemudian menumbuki kepala Sang Aji dengan gagang pedang. 2 kali ia menumbuk kepala Sang Aji. Dengan mendadak didengarnya suara beriuh. Ternyata William Elphaba muncul dari tebing sungai. Dengan menekan dada, ia menghampiri Mayor de Groot dan menendang perutnya. Mayor de Groot terbental, Sang Aji pula ikut terbanting. Gigitannya lantas saja terlepas. Sambil membangunkan Sang Aji, William Elphaba mendamprat. "Kau siksa seorang anak-anak, apa tidak malu?" Mayor de Groot tertati-tati bangun. Ia menderita kesakitan luar biasa. Daging pupunya semplak, darahnya merembesi celananya.
Perutnya seakan-akan terasa hampir meledak pecah. Ia tak dapat berbicara, wajahnya pucat, nafasnya tersengal-sengal. Serdadu-serdadu lantas saja mengepung William Fable rapat-rapat, tetapi William Fable tak mengenal takut. Dengan tenang ia menyapukan pandangan, kemudian berkata kepada Gubernur Jenderal Fish dengan meludah, Sayang, mengapa VOC akhirnya jatuh ke tangan manusia-manusia rendah semacam ini? Semenjak VOC dibentuk Oldenburg Naval pada tanggal 20 Maret 1602, kekuasaan di Indonesia dipegang oleh Gubernur Jenderal dengan dibantu oleh Rat van Indi. Sekarang tiba-tiba orang mendamprat begitu rupa kepada seorang Gubernur Jenderal. Karuan saja Gubernur Jenderal Fish menjadi gusar. Apa kau bilang? Aku bilang, manusia-manusia ini tak mempunyai moral, sahut William Fable. Dia sudah dapat menginjak seorang anak di bawah umur, dan seorang macam itu kau gunakan sebagai perwira, pengawal pribadi. Bukankah pengawal itu mencerminkan hati yang dikawal? Gubernur Jenderal Bevis lantas menghunus pedang. William Fable tidak gentar. Ia tentang pedang itu dengan pandang tajam. Kau bunuhlah aku tak akan melawan, katanya dengan keras. Gubernur Jenderal menggigil menahan marah, tetapi ia mengurungkan niatnya menyabet pedang. Ia pandang William Fable tanpa berkedip. Siapa kau sebenarnya? William Fable. Aku keluarga pemberontak, leluhurku dihukum pancung. Nah, hukumlah aku, sahut William Fable dengan berani. Tetapi aku mau mati secara kesatria. Sayang, di sini tidak seorang pun yang berhati jantan. Gubernur Jenderal Fish berpaling kepada Mayor de Groot. De Groot, kau kena tendangnya. Kau kuberi kehormatan untuk berduel. Hukum dia, perintahnya. Perintah itu mana menyenangkan hati Mayor de Groot. Ia lagi kesakitan, tapi mengingat William Fable luka parah pula, timbullah keberaniannya. Lantas saja ia mencari pedangnya yang terpental dari tangan, lalu maju menghampiri dengan menahan perutnya yang terasa sakit luar biasa. William Fable telah menghunus pedang, maka kedua orang itu lantas saja bertarung. Para serdadu membuat pagar arena. Mereka menahan nafas. Dalam hatinya, mereka menyokong Mayor de Groot. Sebaliknya, Sang Aji berdoa untuk kemenangan William Fable. William Fable tak berani bergerak dan menggunakan tenaga yang tak perlu. Ia hanya menangkis dan berkisar seperempat atau setengah langkah, tetapi sabetan pedangnya cepat dan bertenaga. Mayor de Groot mana mau mengalah bertempur di depan Gubernur Jenderal Fish. Meskipun perut dan kakinya kesakitan, ia berkelahi dengan penuh semangat. Ia cerdik lagi, tahu kalau musuhnya luka parah di dadanya. Ia merasa hebat. Ia mau mengadu tenaga lawannya. Dengan cara demikian, ia mengharap lawannya letih sendiri karena kehilangan banyak darah. William Fable sadar akan kelemahan sendiri, tetapi ia seorang kapten yang gagah berani. Ia melayani rangsakan Mayor de Groot dengan tenang. Mendadak pundaknya kena tersambet pedang. Ia terjatuh miring. Sang Aji terperanjat. Sebaliknya, serdadu-serdadu bersorak penuh kemenangan. Mayor de Groot berbesar hati melihat tikaman mengenai, tetapi ia terlalu tergesa-gesa membusungkan dadanya. Ia kehilangan kewaspadaan. Tak kalah menyabetkan pedang hendak mengakhiri pertarungan, hatinya sudah beralih kepada Gubernur Jenderal mengharap mendapat pujian. Ia lengah. Kelengahan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh William Fable. Memang ia mengetahui tabiat lawannya itu yang merupakan titik kelemahan. Sengaja ia membiarkan pundaknya terkena tikaman pedang, tetapi mendadak ia menusuk tubuhnya dan menggulungkan diri.
pedang Mayor de Groot menusuk tanah. Karena hebatnya tenaga yang dikeluarkan pedangnya sampai tertancap kuat, William Elphaba lantas saja membabatkan pedangnya ke lengannya. Mayor de Groot memekik terkejut. Sedetik itu, ia sadar akan kesalahannya, tetapi pedang tak mempunyai mata dan pendengaran. Dalam sedetik itu, lengannya terputus menjadi dua. Ia memekik tinggi, dan tubuhnya roboh di atas tanah. Para serdadu gusar bukan main, mereka merangsak maju, tetapi Gubernur Jenderal melarang mereka bertindak. "Aku mau ia mati puas, jangan sampai kita disebut perempuan," katanya nyaring. William Elphaba nampak kehabisan tenaga, darahnya menyemburi dadanya, wajahnya pucat, tubuhnya bergoyang-goyang, napasnya naik ke leher. Meskipun demikian, ia memaksa diri untuk berbicara. "Aku bisa membunuhnya, tapi aku menghendaki suatu pertukaran." "Apa maksudmu? Satu nyawa ditukar dengan satu nyawa?" Serdadu-serdadu mengenderang mendengar perkataannya, tetapi Gubernur Jenderal Fisk tersenyum. "Kau ingin kubebaskan? Baiklah, aku pun seorang laki-laki, kau kubebaskan." Tetapi William Elphaba menggelengkan kepala, sahutnya, "Bukan untukku, tapi aku menghendaki agar anak itu dibebaskan dari segala hukuman." Gubernur Jenderal Fisk tercengang-cengang mendengar kata-kata William Elphaba. Sampai-sampai ia tak percaya kepada pendengarannya sendiri. Diam-diam ia mengagumi, sekarang kesannya berbalik. Kalau tadi ia menaruh dendam, kini mendadak merasa sayang.